Ketika hidup terasa tidak adil, aku tidak tahu persis apa yang sedang kau alami saat ini. Mungkin kau merasa hancur, kehilangan arah, atau bahkan berpikir bahwa hidup ini tidak lagi berarti. Mungkin setiap hari terasa seperti beban yang tak tertahankan. Dan kau mulai bertanya-tanya, apa gunanya bertahan? Jika itu yang kau rasakan, aku ingin kau berhenti sejenak dan membaca ini dengan hati yang terbuka. Aku tidak di sini untuk menghakimimu. Aku tidak akan mengatakan bahwa rasa sakitmu sepele atau bahwa kau hanya perlu berpikir positif agar semuanya membaik. Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Sebaliknya, aku ingin berbicara denganmu seperti seorang sahabat dengan kejujuran, pengertian, dan harapan. Karena meskipun saat ini kau merasa sudah menyerah, aku ingin kau tahu satu hal, ini belum berakhir. Bagian 1. Kenapa kita sampai di titik ini? Menyerah bukanlah keputusan yang muncul begitu saja. Ia datang setelah bertahun-tahun luka, kekecewaan, dan kegagalan yang terus menumpuk hingga akhirnya terasa mustahil untuk bangkit kembali. 1. Kehilangan dan kesepian. Kehilangan orang yang kita cintai baik karena kematian, perpisahan, atau pengkhianatan bisa meninggalkan luka yang dalam. Kesepian yang berkepanjangan dapat membuat seseorang merasa tidak lagi diinginkan atau dibutuhkan oleh siapapun. 2. Kegagalan yang berulang. Ketika kita terus berusaha, tetapi selalu gagal, kita mulai percaya bahwa mungkin kita memang tidak cukup baik. Rasa percaya diri hancur, dan harapan mulai memudar. 3. Tekanan hidup yang terlalu berat. Masalah finansial, tanggung jawab keluarga, tekanan pekerjaan, atau ekspektasi yang terlalu tinggi bisa membuat seseorang merasa terjebak tanpa jalan keluar. 4. Trauma dan luka emosional. Ada luka yang tak terlihat, tetapi sangat nyata. Mungkin kau mengalami sesuatu di masa lalu yang begitu menyakitkan, hingga kau merasa tidak pernah benar-benar pulih. 5. Merasa tidak berarti. Kadang, hidup terasa seperti rutinitas kosong tanpa tujuan. Kau mungkin mulai bertanya-tanya, apa gunanya semua ini? Jika salah satu dari alasan di atas terasa familiar bagimu, aku ingin kau tahu bahwa kau tidak sendirian. Banyak orang yang pernah merasa seperti ini, bahkan orang-orang yang terlihat kuat dan bahagia pun pernah mengalami titik terendah dalam hidup mereka. Tapi ada satu perbedaan, mereka tidak berhenti di sana. Bagian 2, apa yang terjadi jika kau menyerah? Aku tahu bahwa ketika seseorang sampai di titik ingin menyerah, mereka sering berpikir bahwa tidak ada yang peduli lagi. Mereka merasa dunia akan tetap berjalan tanpa mereka, bahwa keberadaan mereka tidak memiliki dampak apapun. Tapi izinkan aku mengingatkanmu tentang beberapa hal. 1. Orang-orang yang peduli padamu akan kehilanganmu. Mungkin kau berpikir bahwa tidak ada yang benar-benar peduli, tapi itu tidak benar. Ada orang yang akan sangat kehilangan jika kau menyerah. Mungkin mereka tidak selalu menunjukkannya, tapi itu bukan berarti mereka tidak mencintaimu. 2. Kesempatan untuk bahagia akan hilang. Hidup memang sulit, tetapi itu bukan berarti tidak ada kebahagiaan yang menantimu di masa depan. Jika kau menyerah sekarang, kau tidak akan pernah tahu kebahagiaan apa yang bisa kau rasakan suatu hari nanti. 3. Masalah tidak akan benar-benar hilang. Menyerah mungkin terasa seperti cara cepat untuk mengakhiri rasa sakit, tetapi sebenarnya itu hanya menunda kesempatanmu untuk menemukan solusi. Masalah yang kau hadapi saat ini mungkin terasa berat, tetapi mereka bukan akhir dari segalanya. Bagian 3. Bagaimana cara bangkit dari titik terendah? Aku tidak akan memberitahumu bahwa segalanya akan berubah dalam semalam. Aku juga tidak akan berkata bahwa semua akan menjadi mudah. Tapi yang bisa aku janjikan adalah ini. Jika kau mau memberi dirimu kesempatan untuk bertahan, perlahan-lahan, segalanya akan membaik. 1. Beri diri waktu untuk merasakan segalanya. Jangan menekan perasaanmu. Jika kau marah, kecewa, atau sedih, biarkan dirimu merasakannya. Menahan semua perasaan itu hanya akan membuatnya semakin berat. 2. Cari seseorang untuk berbicara. Kau tidak perlu menghadapi ini sendirian. Temukan seseorang yang bisa kau ajak bicara, teman, keluarga, atau bahkan profesional seperti psikolog. Jangan takut untuk meminta bantuan. 3. Jangan fokus pada kesempurnaan, fokus pada kemajuan. Mungkin kau merasa gagal karena membandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi ingat, hidup bukan tentang menjadi sempurna,
Hidup adalah tentang terus bergerak maju, seberapapun kecil langkahmu. 4. Temukan tujuan kecil yang bisa kau capai. Saat merasa kehilangan arah, cobalah untuk menetapkan tujuan-tujuan kecil. Bangun pagi, makan dengan teratur, pergi berjalan-jalan. Hal-hal sederhana ini bisa membantumu merasa lebih baik sedikit demi sedikit. 5. Jaga tubuhmu, karena itu akan mempengaruhi pikiranmu. Kadang, kelelahan fisik memperburuk kelelahan mental. Pastikan kau cukup tidur, makan dengan baik, dan bergerak secara fisikal. 6. Coba hal baru. Jika hidup terasa stagnan, cobalah sesuatu yang baru. Bisa berupa hobi, perjalanan singkat, atau bahkan sekadar membaca buku yang berbeda dari biasanya. 7. Ingat bahwa semua orang pernah mengalami kesulitan. Tidak ada orang yang hidupnya sempurna. Setiap orang memiliki luka, perjuangan, dan saat-saat mereka ingin menyerah. Tapi yang membuat mereka bertahan adalah mereka memilih untuk terus berjalan, meskipun pelan. 8. Percayalah bahwa perasaan ini tidak akan bertahan selamanya. Seperti halnya musim yang berganti, perasaanmu juga akan berubah. Apa yang kau rasakan sekarang bukanlah keadaan permanen. Akan ada hari-hari yang lebih baik di depan. Bagian 4. Kata-kata terakhir untukmu yang merasa ingin menyerah. Aku tidak tahu siapa dirimu, tapi aku ingin kau tahu bahwa kau berharga. Hidupmu memiliki arti. Dunia ini mungkin tidak selalu memperlihatkan kebaikannya padamu, tapi itu tidak berarti kau tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Jika tidak ada seorang pun yang berkata ini padamu, biarkan aku yang mengatakannya. Aku bangga padamu. Aku tahu kau telah melalui banyak hal. Aku tahu ini sulit, tapi aku juga tahu bahwa kau bisa melewatinya. Tolong, bertahanlah. Tidak ada yang bisa menggantikanmu di dunia ini. Tidak ada yang bisa menggantikan senyummu, ceritamu, dan dampakmu pada orang-orang di sekitarmu. Dan suatu hari nanti, aku harap kau akan melihat ke belakang dan berkata pada dirimu sendiri, aku bersyukur aku tidak menyerah. Karena aku berjanji padamu, suatu saat nanti, hari yang lebih baik akan datang. Kau hanya perlu memberinya kesempatan.